10 pintu rezeki, 9-nya adalah berdagang atau berniaga. Nah, di channel ini dan di kesempatan ini, Kang HPS TV akan membahas tuntas soal 10 pintu rezeki, 9-nya itu penjual atau pedagang. Seperti apa keseruannya? Tentunya tetap stay tune di channel Kang HPS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa lagi para pemirsa bersama HPS TV ya. Mudah-mudahan Anda yang lagi tidur bisa bangun bangkit ya. Sekarang menghadapi corona banyak orang yang di PHK dan sebagainya. Kita mencoba membangun satu tips ya, bagaimana kita bangkit dari keterpurukan dan seterusnya. Hadis Nabi menyatakan bahwa 10 pintu rezeki, 9-nya dari perdagangan. Apa maksudnya ini? Jadi kita peluang untuk meroleh rezeki itu dari perdagangan. Dan bahkan kalau kita lihat Quran itu, jual beli itu hanya profesi yang ada di dalam Quran itu hanya jual beli. Artinya kan itu perdagangan ya. Tinggalkan jual beli ketika tiba sholat Jumat. Asbabun nuzulnya itu ayat itu bahwa pada satu saat kondisi barang itu masih tidak ada stoknya. Lalu ketika Jumatan itu ada barang datang ribut, pada bubar tuh. Yang tertinggal itu hanya ada beberapa. Nah itulah yang menjadi dasar hukum sah atau tidaknya sholat Jumat itu minimal sekian orang. Ada yang 40, ada yang 2 orang dan sebagainya. Jadi seperti itu asbabul nuzulnya tuh. Nah itu. Dan kemudian ya, ini penelitian atau pengamatan ilmiah ya, orang yang paling kaya itu adalah penjual. Dia menyampaikan yang punya Coca-Cola itu yang punya gagasannya tuh kehidupannya memprihatinkan. Justru yang menjadi kaya itu yang menjual. Penjualnya. Jadi proses barang itu kan begini. Pertama gagasan misalnya. Nah, ini Mas pakai jaket. Nah, itu jaket itu muncul yang pertama gagasan. Gagasan bahwa ya gagasan dulu kita harus memproduksi jaket ya. Nah, kemudian jaketnya seperti apa? Maka desain. Nah, ada orang yang kerjanya desain. Nah, ketika desain sudah dilakukan maka diproduksi ya, dengan desain yang ada. Nah, ketika sudah diproduksi maka itu masuk ke wilayah penjualan. Penjualan itu sendiri yang membuat orang. Kenapa? Karena penjual itu dia hanya mengalihkan barang dari si A ke si B. Yeah. Nah kalau si B-nya tidak berminat, jangan ambil itu. Nah itu. Jadi oleh karena itu, kalau kita mulai bisnis dan basic bisnis itu adalah memang penjualan, marketing. Ya. Kemungkinan ruginya itu sangat kecil kalau kita masuk di dalam bidang salesman ya, penjualan. Nah itu. Kemudian jiwa pedagang itu harus dibangun sejak kecil, tidak ujug-ujug ya. Yang itu saya sebut adalah bagaimana kita membangun ketabahan kita terhadap penolakan. Penolakan orang lain. Itu harus dibangun ya sejak kecil. Agim konon kabarnya sejak TK sudah jualan gorengan. Yang namanya jualan kan tidak selalu laku. Kalau laku sih sudah tidak ada masalah. Maka kalau ditolak orang, jiwanya masih bisa lega. Yeah. Nah, itu bisa kita lihat misalnya. Saya dulu itu sudah ikut bisnis jaringan ya banyak. Yang paling tinggi saya mendapatkan 30 juta dalam 1 bulan, yaitu saya marketing umroh, Mas. Itu terjadi pada bulan Juni 2013. Nah, itu. Seringkali diajarkan dengan mengambil kartu remi. Nah, bukan berarti kita mengajar judi, bukan. Ini sih perumpamaan. Di dalam kartu remi itu kan ada angka 1, 2, 3, raja. Raja itu ada 3 macam ya? Nilainya 100 ya? 100. Kemudian A 100. Nah, ketika kita mendapatkan 1, 2, terus gitu. Itu ada satu harapan, suatu saat kita dapat as, dapat king, dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan putus asa. Ketika penolakan itu terjadi, gitu. Karena ada harapan berdasarkan pengalaman. Nah, begitu juga sebaliknya, ketika kita dapat as, nanti kita dapat 1, 2, 3 lagi. Maka ketika dapat as, artinya pendapatan yang tinggi, kita harus mampu menabung. Suatu saat ini ada cadangan, ya seperti corona sekarang, ya.
Bahkan di negara tertentu itu konon kabarnya kualitas suatu bangsa itu ditentukan oleh berapa musim dalam negaranya. Kalau kita kan cuma 2 nih, Ya. musim hujan dan kemarau. Itu ada negara yang diuji dengan 4 musim. Nah, salah satu musimnya itu tidak mungkin orang mencari uang. Ya. Kalau nggak salah musim dingin ya. Ya, Nah, itu. musim salju. Artinya apa? Yang 1 tahun itu 12 bulan, dia harus mencari nafkah 9 bulan mencari nafkah untuk hidup 1 tahun. Kalau orang yang tidak kuat diuji oleh musim, ya tewaslah itu. Berat itu. Ya, 3 bulannya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini nggak apa-apa ya, karena nggak mungkin gitu. Oke. Jadi harus punya tabungan untuk hidup 3 bulan. Nah, mencari uangnya 9 bulan untuk kebutuhan 12 bulan. Oke. Nah, itu yang lulus itu luar biasa. Jadi jiwa pedagang itu harus dibangun sejak kecil. Kita contoh Putri Tanjung. Ya. Bapaknya kan sudah pengusaha luar biasa ya. Bagaimana orang tua mendidiknya? Itu dengan cara uang jajannya itu 50% dari rata-rata teman-temannya. Jadi kalau misalnya temannya itu dikasih uang jajan 1 hari misalnya taruhlah 5.000 ya. Nah itu ibunya itu hanya mengasih 2.500. Nah 2.500 lagi itu dia harus membuat sesuatu. Apakah mainan segala macam, harus kreatif. Meskipun barang itu dibuat dan dijual kepada ibunya sendiri. Jadi ada proses berpikir bagaimana dia itu produksi, Mempunyai jiwa entrepreneurship itu. Nah itu dilaksanakan itu Sejak dini ya. Sejak dini. Jadi akhirnya kan tetap itu 5.000 ya. Nah, tapi otaknya nih suruh. Di Australia itu sejak SD ya, menurut informasi anak sudah dibangun jiwa entrepreneurship itu dengan cara apa? Sesuai dengan kesenangannya. Ada anak senang ngurus ayam, ngurus ayam. Nanti dijualnya tuh ke pamannya, ke uangnya dan sebagainya. Tapi ada proses bagaimana dia berpikir, beternak dan sebagainya. Yang senang yang lain misalnya silahkan bikin apa dan seterusnya. Nah itu. Kemudian selanjutnya anak yang sejak kecil tidak pernah dapat ujian, maka sekali dapat ujian dia pasti frustasi. Ada lah seperti itu Kang. Iya. Bener ada. Iya. Jadi dia tuh kayak kaget. Nah itu. Nah, kayak kaget sehingga dia frustasi gitu. Jadi saya ada sedikit cerita juga Kang ya. Dulu itu pada tahun 2010-an lah ya, sekitar tahun 2010-an. Saya punya teman yang pada dasarnya sih kehidupannya itu dia tuh nyaman. Dia mempunyai zona kehidupan yang nyaman. Nah, ketika si ayahnya itu dipanggil sama Yang Maha Kuasa, karena kan tulang punggungnya itu ayahnya itu. Ya. Lalu secara ekonomi down nih Kang, ya, down, jatuh lah. Itu si anak pun nggak bisa ngapa-ngapain, karena dari dulunya seperti itu. Itu, iya. Oleh karena itu kita mendidik anak itu salah satunya adalah ketika anak punya keinginan, jangan langsung dikasih. Dia harus berjuang dulu, meyakinkan orang tua. Jadi ketika kita misalnya minta ini pluk, minta ini, ya sudah, tidak ada nilai perjuangan bagi dia. Bahkan kalau di Belanda, di Jerman itu, anak tuh ketika dia sudah bisa baca tulis, sudah diajarkan harus menulis. Jadi orang tua mengabulkan keinginan anaknya, harus ada syarat. Anda harus menulis 1 halaman aja, sedikit. Terus apa yang ditulis, yang ada di dalam pikiran anak itu, yang terjadi pada kejadian hari itu atau yang lalu tuh, akhirnya terlatih menulis gitu. Nah kemudian syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang anak ketika dia ingin menjadi pejuang? Jadi dia harus punya kecerdasan interpersonal. Apa itu? Kemampuan mempersepsi dan membedakan suasana hati, maksud, motivasi, serta perasaan orang lain. Jadi dia terlatih bagaimana bisa intinya berhubungan dengan orang lain, perasaan menyenangkan. Bahkan ini seluruhnya ya, laki-laki yang sukses itu katanya waktu remajanya itu banyak pacarnya. Apa dari proses itu adalah bagaimana seorang laki-laki ataupun perempuan merubah orang lain yang tadinya tidak menjadi iya. Yang nantinya di dalam itu yang tadinya tidak mau beli menjadi beli, itu sebetulnya intinya. Kalau mereka mampu meyakinkan orang, itulah kemampuan yang menjadi modal dasar dia berhasil berjualan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dominan extrovert
daripada introvert. Jadi menurut para pakar psikologi itu manusia itu ada dua macam karakternya. Lebih dominan extrovertnya, ada yang lebih dominan introvertnya. Nah, yang extrovert itu adalah orang yang senang gaul. Ya. Kalau introvert itu Suka dengan dunia luar. Ya, menyendiri. Tertutup lah ya, introvert. Jadi kalau kita punya extrovert yang dominan maka cocok nih untuk Sebagai berdagang. Nah, tapi kalau yang introvert misalnya dia berhubungan dengan hewan, beternaknya, Oh, iya, iya. bukan menjualnya. Oke. Itu saya kira ya. Oke. Ditutup oleh kata Abraham Lincoln, Oke. Presiden Amerika Serikat yang semua jabatan dia mencalonkan diri dan kalah. Yang terakhir hanya menang sebagai calon presiden dan dia menjadi presiden. Apa yang dikatakan oleh dia? Nah, apa tuh? Janganlah Anda hitung berapa kali Anda gagal, tapi hitunglah berapa kali Anda bangkit dari kegagalan. Jadi kata kuncinya bangkitnya itu. Bangkit. Up and down, jatuh bangun kembali, jatuh. Itu kata Bung Karno gitu. Cukup Kang ya, Ya. pembahasan kita soal 10 pintu rezeki, 9-nya itu berniaga atau dagang. Ya, Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tidak lupa pula, Kang HPS tetap mengingatkan bahwasannya teman-teman subscribe video ini dan bagikan juga dan juga berkomentar di video ini. Jangan lupa jempolnya, like-nya ya. Oke, sekian Kang PS ya. Ya. Nah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.